Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Asria Eka Putri dengan NIM S1131231013 dari Prodi Antropologi Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ulangan akhir semester mata kuliah Antropologi Pendidikan yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida, SOS MSD. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas analisis sosial budaya dalam konteks pendidikan berdasarkan 5 soal yang telah diberikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di soal pertama ini, saya akan membahas tentang enkulturasi di era media digital. Kalau dulu, anak-anak lebih banyak belajar dari keluarga, guru, dan lingkungan sekitar. Kalau sekarang, sumber belajar mereka sudah jauh lebih luas, karena ada media sosial dan internet. Kita bisa lihat sekarang, anak-anak dan remaja banyak menghabiskan waktu di TikTok, YouTube, Instagram, bahkan game online. Dari situlah mereka belajar banyak hal, mulai dari cara berbicara, gaya berpakaian, sampai cara berpikir. Masalahnya, konten yang mereka lihat dipilih oleh algoritma, jadi belum tentu sesuai dengan nilai yang diajarkan keluarga atau sekolah. Karena itu, proses enkulturasi atau penanaman nilai budaya sekarang tidak hanya terjadi di rumah atau sekolah, tetapi juga di dunia digital. Menurut saya, yang menjadi masalahnya bukan teknologi, karena teknologi itu sebenarnya netral. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut. Kalau tidak ada pendamping dari orang tua atau guru, anak bisa lebih mudah menyerap nilai dari internet dibandingkan dari lingkungan sekitarnya. Contohnya, banyak remaja yang hafal budaya populer luar negeri, tetapi kurang mengenal budaya daerahnya sendiri. Selanjutnya, pada soal kedua, saya akan membahas tentang kesenjangan pendidikan antara kota dan desa. Biasanya, kalau mendengar tentang kesenjangan pendidikan, yang terpikir adalah fasilitas. Padahal sebenarnya ada faktor lain juga yang berpengaruh, yaitu budaya dan lingkungan sosial. Memang, fasilitas pendidikan di kota dan di desa masih berbeda. Akses internet, teknologi, dan sarana belajar juga belum merata. Tetapi menariknya, ada beberapa daerah yang fasilitasnya sederhana, namun banyak menghasilkan lulusan yang berhasil. Ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga, lingkungan, dan budaya belajar juga punya peran yang sangat penting. Dalam teori Bourdieu, hal ini disebut sebagai modal budaya. Menurut saya, solusi pendidikan tidak cukup hanya untuk membangun sekolah atau menyediakan fasilitas. Pemerintah juga perlu memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Karena kadang-kadang semangat belajar seseorang itu justru berasal dari nilai yang ditanamkan keluarga dan lingkungannya. Jadi, pendidikan itu bukan cuma soal gedung atau teknologi, tapi juga soal budaya. Di soal ketiga, saya akan membahas tentang konflik nilai antara keluarga, sekolah, dan media digital. Ketiganya sama-sama mempengaruhi cara berpikir dan perilaku remaja. Kalau di rumah, biasanya anak diajarkan sopan santun dan menghormati orang tua. Di sekolah, diajarkan disiplin dan tanggung jawab. Sedangkan di media digital, mereka sering melihat tren, gaya hidup, dan berbagai nilai yang belum tentu sama dengan yang diajarkan di rumah atau sekolah. Jadi, remaja sekarang berada di tengah banyak pengaruhnya yang berbeda. Menurut saya, saat ini media digital menjadi salah satu pengaruh terbesar bagi remaja. Bukan karena paling benar, tapi karena paling sering mereka akses setiap hari. Bahkan, kadang remaja lebih mengenal influencer favoritnya dibanding tokoh yang ada di lingkungan sekitarnya. Karena itu, keluarga dan sekolah perlu ikut hadir di ruang digital, bukan hanya memberi larangan. Pada soal keempat, saya akan membahas perubahan pola pengasuhan dan sosialisasi anak. Sekarang, banyak orang tua sibuk bekerja sehingga waktu bersama anak menjadi lebih sedikit. Karena kesibukan tersebut, gadget sering dijadikan teman atau penghibur anak. Pada interaksi langsung dengan orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter. Menurut saya, yang paling penting bukan banyaknya waktu bersama anak, tetapi kualitas waktunya. Walau hanya sebentar, kalau digunakan untuk ngobrol dan berinteraksi secara langsung, dampaknya bisa sangat besar bagi perkembangan anak. Menurut saya, masalahnya bukan karena orang tua bekerja, karena itu memang bagian dari tanggung jawab mereka. Yang jadi perhatian adalah waktu bersama anak semakin sedikit. Padahal, keluarga merupakan tempat pertama anak belajar dari nilai dan norma. Jadi, walaupun hanya sebentar, waktu bersama anak tetap perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pada soal terakhir, saya akan membahas tentang bullying, diskriminasi, dan multikulturalisme di sekolah.
karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda. Walaupun sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, kenyataannya bullying dan diskriminasi masih sering terjadi. Misalnya karena perbedaan ekonomi, budaya, agama, atau daerah asal. Pada keberagaman seharusnya menjadi sesuatu yang dihargai, bukan dijadikan alasan untuk membedakan seseorang. Menurut saya, mengatasi bullying tidak cukup hanya dengan slogan atau poster yang ditempel di sekolah. Yang lebih penting adalah membangun budaya sekolah yang menghargai semua siswa. Guru juga perlu menjadi contoh bersikap adil dan menghormati perbedaan. Dengan begitu, lingkungan sekolah bisa menjadi lebih aman dan inklusif. Jadi, dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa media digital sekarang punya pengaruh yang sangat besar dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter. Selain itu, kesenjangan pendidikan tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan budaya. Karena peran keluarga tetap sangat penting dalam proses sosialisasi anak, dan sekolah perlu membangun lingkungan yang menghargai keberagaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're